Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sekarang ada wapres kerja, dibilangnya apa? Ngapain? Udah bukan ke Pak Ambarita lagi sekarang lapor langsung ke wapres. Aduh. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program yang dinamakan dengan Lapor Mas Wapres. Ini langsung diumumkan oleh Mas Gibran sendiri ya di Instagramnya. Jadi ini merupakan ruang bagi masyarakat yang mempunyai gagasan, saran maupun pengaduan. Dan ini bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan bersama teman-teman. Jadi masyarakat itu bisa mengadu langsung ataupun lewat WhatsApp, bisa curhat ya tentang pemerintahan khususnya atau apa yang terjadi di sekitar, asal jangan curhat tentang mantan. Jadi memang ketika menjabat menjadi wali kota, hal yang ya serupa bisa dibilang sudah diluncurkan oleh Mas Gibran ya, beda nama. Dan setelah menjadi wapres diluncurkan kembali teman-teman. Dan jadwalnya juga ini ditentukan ya teman-teman bagi yang ingin ya memberikan gagasan atau pengaduan atau masalah. Jadi bisa langsung datang ke istana atau itu dia tadi seperti yang saya bilang melalui WA sebagai alternatif. Nah ini ada video-video di mana khususnya TikToker merespon hal ini tentang program Lapor Mas Wapres. Mari kita lihat videonya. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Ah, lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Kenapa, Terus Mbak? kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang Admin banyak Gerindra. yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos aja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gua pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Rakabuming Raka. Iya ya, pasti banyak banget. Pengaduannya banyak pisan kan. Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag itu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berapa berarti juta? Kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, Impostor. yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue nggak kaget sih waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau nggak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Itu ada pertanyaan di akhir oleh Mbak ini, silahkan jawab oleh teman-teman bagaimana tanggapannya. Tapi memang respon dia positif ya terhadap peluncuran program ini Lapor Mas Wapres yang diadakan oleh Mas Gibran sendiri. Jadi keluhan-keluhan masyarakat bisa ditampung ya dengan timnya menampung gagasan, ide atau masalah kemudian disampaikan kepada Mas Gibran itu sendiri. Supaya ini udah nggak ngerti lagi, gebrakan baru lagi. Kemarin Pak Prabowo udah, menterinya udah. Ini sekarang Mas Gibran wapresnya. Nih ya, buat teman-teman yang merasa tercurangi atau merasa apa tuh, gue sampai bingung nih gimana nih. Ini dari Mas Gibran langsung Instagram resmi. Tuh Instagram resmi. Checklist biru verifikasi itulah. Ini lapor Mas Wapres. Lu bisa datang langsung ke kantornya. Lo lapor nih ke nomornya nih 0811 1704 2207, lo lapor dah tuh. Kalau sekiranya ada apa, lu lapor juga. Kalau misal emang yang mantan itu nggak korupsi tapi bawa bukti ya, nih laporin. Capek banget gebrakannya ya Allah. Alhamdulillah presidennya udah bukan ke Pak Ambarita lagi sekarang, lapor langsung ke wapres. Langsung ke Pak Wapres. Perfecto. Terlihat antusias banget ya ini si Abang tentang program ini dan ya bersyukur bisa adanya program ini.
Apalagi yang ngeluncurinnya langsung, ngeinfokannya ini langsung dari Pak Wapres itu sendiri. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumannya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran nggak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Jadi Bapak Pak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja. Yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Iya betul, program-program baik itu harus disupport ya teman-teman. Kita lihat bagaimana nanti berjalannya lapor Mas Wapres ini, semoga memuaskan ya teman-teman. Bagi yang ingin mencoba silahkan coba lihat aturannya seperti apa ketika mau datang langsung ataupun lewat WhatsApp agar mendapat feedback. Ayo buat para haters monggo dipersilahkan langsung lapor ke Mas Wapres ya, gak usah sungkan-sungkan loh. Si abang ini ngasih pesan buat para haters, monggo dipersilahkan. Ke siapakah itu? Saya selalu dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama Lapor Mas Wapres. Kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi untuk guru ya. Juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep
Ini poinnya adalah ibu ini kagum terhadap ide-ide gila ya, maksudnya ide kreatif yang diluncurkan oleh Pak Wapres di sini. Yang pertama ya mengenai lapor Mas Wapres itu sendiri, yang kedua tentang kriminalisasi guru. Jadi singkatnya Pak Gibran itu ingin ada juga undang-undang tentang perlindungan guru, karena kita tahu sendiri ya yang terjadi belakangan ini tentang guru yang dilaporin oleh orang tua muridnya, padahal itu yang dilakukan guru tersebut itu memang untuk mendisiplinkan anak, dan memang itu hal yang harus gitu dilakukan oleh guru, tapi malah digituin. Teman-teman tahu sendiri mungkin konteksnya ya. Dan ada juga itu pidatonya di sebuah momen yang membicarakan tentang pendidikan, salah satunya tentang kriminalisasi guru. Nanti kita coba tonton ya bagaimana pidato Mas Gibran ini tentang pendidikan ini, yang salah satunya disebutkan tentang kriminalisasi guru, teman-teman. Dikasih wakil presiden yang ada kerjanya, tiba-tiba komentarnya apa? Ngapain katanya membuat lapor Mas Wapres? Toh sekarang udah ada DPR. Ya kenapa lo gak ngadu ke DPR? Kenapa lo komentar kayak gitu? Kalau misalkan lo punya keluh kesah. Nah sekarang program Mas Wapres untuk apa sih sebenarnya? Untuk aduan masyarakat juga sama, gitu loh. Jangan tiba-tiba kok lo komentar sampah kayak gitu. Tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Kemarin dikasih kayak Haji Ma'ruf Amin, bilangnya apa? Wapres gak ada kerjanya. Sekarang ada Wapres kerja, dibilangnya apa? Ngapain? Lo maunya apa sih? Parah. Memang kalau negara kita banyak orang-orang seperti ini, ya gak akan maju negara kita. Karena tiap ngeluarin program disebutnya ngapain? Lah kok Gokil sih ini, Wapres buka pengaduan masyarakat supaya lapor. Nih mungkin terobosan baru ya, kalian harus cek, bisa ke WhatsApp juga. Dan ini terbuka dari Senin sampai Jumat sampai jam 2 siang ya, bisa langsung ke WhatsAppnya juga. Senin sampai Jumat teman-teman, dari jam 8 sampai jam 2 itu dia jadwalnya. Dan pengaduan rakyat itu bukan hanya lapor Mas Wapres ya, sebelumnya itu selalu rame, yaitu admin Gerindra yang memang selalu gercep dalam membalas komentar-komentar dari netizen. Bisa beradaptasi dengan netizen yang gokil ya, menurut saya teman-teman, dibalas dengan gokil lagi. Tapi memang ngena. Kemudian ketika ada permasalahan di suatu daerah, itu admin Gerindra selalu meresponnya dengan baik dan ya tentunya membantu permasalahan tersebut. Nah sekarang ditambah lagi dengan adanya program lapor Mas Wapres. Jadi ruang itu semakin disediakan untuk masyarakat yang memang tujuannya untuk kebaikan bersama. Ya semoga saja dengan adanya program ini bisa membantu ya keluhan-keluhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya, itu dia teman-teman. Dan memang program yang bagus harus didukung, disupport oleh masyarakat demi kebaikan bersama, itu dia teman-teman. Nah menurut teman-teman bagaimana tentang program yang diluncurkan oleh Mas Gibran ini, yaitu lapor Mas Wapres? Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana tanggapannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.